kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Halo, selamat malam teman-teman semua. Kenalin aku Rifki sebagai MC responsi pada malam hari ini. Alhamdulillah udah ada sekitar 92 peserta. Wah, Masya Allah. Meskipun tadi udah ada responsi AKA ya, tentunya kita masih harus semangat nih buat persiapan UAS besok, yaitu STD. Baik, sebelum masuk acara ini, mari kita sama-sama mendengarkan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Kak Wildan. Pada Kak Wildan, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Wildan yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan hidayah dari lantunan ayat suci tersebut. Selanjutnya, aku mau ngenalin sedikit nih ke kalian untuk pemateri kita nanti. Jadi, nanti yang akan menjadi pemateri kita yaitu Kak Nuril. Nah, jadi Kak Nuril ini merupakan mahasiswi S2 Cyber Security di Telkom University. Nah, keren banget kan pemateri kita malam ini? Oke, di sini aku mau coba nyapa dulu nih Kak Nuril. Assalamualaikum Kak Nuril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana nih kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kami dari panitia ngucapin terima kasih banyak kepada Kak Nuril yang telah ngeluangin waktunya di sela kesibukannya untuk mengadakan responsi malam hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai responsinya kepada Kak Nuril. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih MC. Oke, baik Kak Nuril. Oke, udah kelihatan ya teman-teman? Sudah Kak, aman Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebuah disclaimer dulu ya. Aku udah eh kayak yang tadi udah bilang sebenarnya udah alumni dan juga terakhir nyentuh si Strukdat ini kayaknya sekitar tingkat 2 berarti 5 tahun lalu, bisa 6 tahun lalu gitu. Jadi buat ngisi responsi ini harus review-review ulang dan mungkin kalau misalnya nanti ada yang kurang relevan sama yang diajarin oleh dosen kalian atau ada salah-salah atau ada apapun itu tolong dikasih tahu aja. Kita di sini belajar bareng-bareng lagi kayak gitu. Nah, harapannya teman-teman tetap semangat ya. Aku habis dengar tadi kalian habis responsi AKA. Luar biasa Iya, banget. benar Kak. Wah, AKA aja udah pusing, apalagi sekarang sama Strukdat. Oke. Tapi kalau misalkan ada bingung-bingung langsung tanyain aja. Oke, di soal responsi ini dari panitia katanya ada 3 materi. Yang pertama multilingualis, yang keduanya itu graph, dan yang ketiganya itu trik. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Oke, eh kalau teman-teman lihat link list, kayaknya udah muak banget gitu ya dari awal banget materi Strukdat ini link list lagi gitu. Nah, tapi nggak usah pusing. Jadi justru seharusnya kalau udah dari awal udah ketemu, harusnya ini tuh yang paling familiar dan sebenarnya gitu-gitu aja gitu sebenarnya si multilingualis ini gitu. Jadi kalau bisa sih soal multilingualis ini harus banget dikhatamin, pokoknya harus banget dikerjain kayak gitu. Ini bonus poinnya tuh di sini kayak gitu. Oke, kita di sini katanya ada
sebuah link list, multi-link list yang ngerepresentasiin jumlah penjualan mobil dan dari setiap sales. Jadi ini ada Siska ini golongan A dan dia itu udah ngejual 5, 3, 4, 2 mobil kayak gitu. Terus Avan ini 4, 3 dan seterusnya. Oke, kalau teman-teman ngeliat kayak gini, yang harus pertama kali dilihat adalah representasi elemennya. Oke, di sini kita punya elemennya yang pertama elemen jual, di mana di dalamnya itu ada info sama next. Jadi kalau kita tulisin, dia itu bakal punya dua sekat. Yang pertama kirinya itu info dan kanannya itu next. Kayak gitu. Ini pasti udah sering banget lah ya dapat kayak gini. Terus yang kedua, lagi-lagi fokusinnya ke elemennya aja. Jadi kalau misalkan ada ADR kayak gitu, udah dulu, gak usah dipikirin dulu kayak gitu. Nah, buat yang kedua, dia itu ada info, next sama next jual. Artinya dia itu bakal punya 3 sekat. Oke, di mana kirinya itu dia ada info. Terus kita balikin dulu, lihat dulu ke si gambarnya. Katanya next jual ini itu buat ngarah ke ADR jual. Nah, kalau kita lihat dia sebenarnya enaknya ini udah ada hint warna ya, tapi kalau di UAS nanti nggak bakal ada warnanya sih. Dia adalah address yang bakal nge-refer ke jual. Sedangkan jual ini kan yang dua ini ya. Berarti kalau lihat di gambar dia itu ada di tengah. Sebenarnya biar kita gampang nanti buat nulisin algoritmanya aja sih. Oke, terus yang terakhir itu berarti next di sini. Oke, itu representasi si struktur data MLL yang kita pakai. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Buatlah prosedur delete penjualan dengan tentuan sebagai berikut. Jadi di soalnya, itu teman-teman diminta kalau nemuin data penjualan kurang dari 3, maka dia bakal ngapus dengan cara prosedur delete sesuai kondisi elemennya. Jadi kalau misalnya ini kan elemennya ada di akhir ya, berarti dia bakal delete last. Kalau ini elemennya ada di awal, berarti dia bakal delete first. Kalau ini karena dia ada di tengah-tengah, berarti sisanya dia bakal delete after. Oke, kalau udah dapat soal yang penuh cerita seperti ini, teman-teman coba untuk jangan panik dulu, coba pelan-pelan kita apa ya, kita breakdown dulu dia tuh mau ngapain aja gitu. Oke. Dia bilangnya adalah lengkapi prosedur berikut. Prosedur delete penjualan, di mana dia input-outputnya ada list sales, terus ya ini data penjualan kurang. Oke. Oke, ini anggapannya kamus datanya ini udah ada nih prosedurnya, yaitu kita udah punya yang namanya prosedur delete first penjualan, di mana inputnya adalah list sales, sama address salesnya, sama dia outputnya itu adalah ADR jual. Terus kita punya prosedur delete last penjualan, di mana inputnya list sales, terus ADR sales, terus ADR jual. Ya, outputnya juga. Lalu kita juga punya delete after penjualan. Sales,
ADR sales, dia ada tambahan inputnya itu prek, terus outputnya adalah ADR jual. Oke. Nah, ini kebetulan kalau di sini udah ada si step by step-nya, tapi anggapannya ini nggak ada ya. Jadi kita akan mulai dari awal banget, kita akan coba terjemahin apa sih yang soal mau kayak gitu. Pertama, telusuri semua data penjualan dari setiap sales. Jadi, artinya kita bakal nelusurin semua data yang ada. Jadi, kalau misalnya kalian ingat Alpro, di mana kita bakal nelusurin kita punya array nih, terus kita mau nelusurin, berarti kan kita bakal mulai dari I dulu, terus ke J gitu kan. Untuk setiap I, untuk setiap J, kayak gitu. Nah, kalau ini pun sama, tapi karena dia yang lebih besarnya itu di sales, berarti kita akan mulai dari telusurin dulu semua sales, kemudian untuk setiap salesnya kita akan masuk ke bawahnya. Berarti untuk semua sales, lalu dari setiap salesnya kita bakal telusurin untuk semua data penjualan. Oke, apa katanya setelah ditelusuri semua? Setelah ditelusuri semua, kalau nemu data penjualan kurang dari 3, oke, stop dulu. Lanjut, tulis dulu. If nemu data kurang dari 3, then, oke, lanjut lagi. Maka, lakukan penghapusan dengan cara memanggil prosedur delete sesuai kondisi elemennya. Maka, di sini kita sebenarnya delete elemen. Tapi, karena tadi ada 3 kondisi, apakah elemennya di awal, di akhir, atau di antaranya. Berarti di sini kita bakal lanjut lagi nambahin satu cabang lagi, yaitu if elemen di awal bakal ngapain, else elemen di akhir kita bakal ngapain, kita bakal do something di sini, atau yang terakhir berarti elemennya di antaranya, berarti dia bakal do something di sini. Kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini, ini tuh udah jauh lebih memudahkan nah ini tuh algoritma gitu. Dia kalau udah nyampe sini, itu namanya udah algoritma. Dari sini, tinggal kita terjemahin ke ke pseudocode-nya, kayak gitu. Oke. Terus, oke, sekarang gimana caranya kita ngeiterasi semua sales di multilink list? Caranya adalah sama kayak iterasi di ini biasa, di array biasa, di mana kita bakal mulai dari awalnya tuh inisiasi. Inisiasi, while something, kita akan do something, increment, dan juga and while. Atau kalau misalnya ini kelihatan kan ya si tulisannya? Nggak kurang gede kan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, aman ya. Oke, atau kalau contohnya kalau dulu kita mainnya di array, berarti kita akan mulai dari I sama dengan 0, while I-nya kurang dari sama dengan N atau I kurang dari N, we will do something, dan and while. Do-nya ngapain? Nanti kan di sini prosesnya ya, apapun itu. Tapi jangan lupa increment. Increment-nya apa? Kalau dulu adalah I plus 1. Nah, format ini itu akan selalu sama untuk kalau kita mau iterasi di multilink list juga bakal kayak gini. Jadi, kita mulai dari inisiasi. Kalau mau inisiasi sales, berarti awalnya apa? Anggap kita punya si I-nya itu adalah current sales. Ini sebenarnya bebas sih teman-teman mau pakai P, pakai Q atau apa. Tapi kalau aku biar lebih representatif, biasanya lebih prefer pakai yang current atau previous atau kayak gitu. Current sales, kita akan coba inisiasi, kita lihat dulu sih soalnya. Nah,
kita bakal iterasi si sales ini. Oh, ada yang recent? Oh, enggak. Kita bakal coba iterasi si sales ini itu mulai dari awal banget. Berarti dari sini, berarti caranya kita bakal ngambil first-nya dari si list-nya. Kita mulai inisiasi first dari list sales. Nah, sama while belum akhir, increment-nya gimana? Increment-nya berarti current sales itu bakal diinisiasi sama next-nya dari current sales. Jadi kalau misalnya kita dari sini mau increment, mau geser nih ke kanan, berarti kan kita bakal ngambil si next-nya ini kan. Kayak gitu. Baru kita bakal pindah ke satunya. Oke, belum akhir. Sampai akhirnya ada di mana sih? Akhirnya adalah ketika si current sales ini tidak sama dengan 0. Oke, itu adalah layer pertama. Jadi kita udah mulai di sini, udah selesai itu. Jadi apa ya? Gak usah pusing dulu kayak panjang banget sih apa namanya tab ya ke bawah itu kayak dalam banget gitu. Enggak, kita mulai pelan-pelan aja dari salesnya dulu. Selesai nih sales. Oke, lanjut kita bakal mulai masuk ke keduanya yaitu data penjualan. Berarti kita akan mulai dari current jual itu sama dengan inisiasinya. Kalau kita udah masuk di sini, kita mau masuk ke sini, ke current data penjualannya, berarti dia bakal lewat ini. Dan ini tuh apa? Kita lihat di representasinya, ini adalah next jual. Kita ambil next jualnya dari current sales. While-nya tetap sama, belum akhir, do, and while. Oke, apa definisi belum akhirnya? Sama juga, berarti current jual tidak sama dengan 0. Jangan lupa increment-nya. Berarti current jual itu akan diinisiasi dengan next-nya dari current jual. Oke, selesai. Itu yang data penjualan. Sampai nih ke titik sini nih. Kita lanjut lagi ke sini. Oke, if nemu data kurang dari 3, tulis aja dulu. If data kurang dari 3, then and if. Intinya, let's Oke, lalu pertanyaannya data nih. Kan ini bukan data ya, kita bukan ngambil data. Berarti harusnya apa? Kita bakal nge-akses kita bakal cari nih, si ini tuh apa nih disebutnya, si 5 ini. Nah, dari sini kita lihat dulu si elemennya. Elemennya 5 itu ternyata adalah si infonya. Berarti ini tinggal info dari current jual kurang dari 3, then kayak gitu. Oke, selesai itu sampai sini. Berarti tinggal if-ifan yang terakhir. Kita masuk ke depth yang ketiga, yang keempat, sorry, yaitu if-ifan elemen-elemennya. If, yang pertama adalah if elemen di awal, then yang kedua itu else if elemen di akhir, then, dan yang terakhir adalah else berarti elemennya tuh ada di antaranya. Oke, apa definisi sebuah elemen itu ada di awal? Definisinya adalah
anak pertama dari si current sales ini itu adalah si elemennya. Berarti kita akan lebih mudah kalau kita nyimpan si anak pertamanya tuh siapa sih gitu dengan first jual. Berarti ini adalah next jualnya dari current sales. Kebayang ya? Jadi kita akan mulai, ini tuh yang bakal gerak nih, si current jual ini yang bakal iterasi dari atas ke bawah, sedangkan si first jual ini yang bakal diem aja di atas buat nandain siapa sih anak pertamanya, kayak gitu. Berarti ini akan jadi if first jual itu sama dengan, sama aja sih, if current jual itu sama dengan first jual, then kita akan delete dia sebagai elemen pertama. Berarti delete first penjualan yang ini. Delete first penjualan, nama listnya list sales, address salesnya adalah current sales. Dan, nah ini hati-hati nih. Di sini, dia itu cuma sebagai out aja. Jadi cuma sebagai tempat buang doang. Kalau teman-teman masukin current jual di sini, itu fatal banget. Kenapa? Karena dia kan tempat buang ya. Artinya setelah di delete, dia bakal putus dari si ininya, dari si dia bakal putus ininya gitu. Kalau teman-teman current jualnya dimasukin ke dalam prosedur, maka kita cuma bakal punya jadi ini doang satu. Karena dia udah kepisah kan, gitu. Maka dari itu seharusnya di sini siapin satu tempat buat tempat sampahnya gitu, buat si out-nya. Yaitu anggap aja deleted jual. Kayak gitu. Jadi hati-hati kalau misalkan dia out aja ya. Kalau dia out aja, pokoknya kalau habis delete terus dia out-nya juga ke tempat yang sama, berarti hati-hati gitu. Harus lebih teliti. Oke, lalu else if elemennya di akhir. Apa definisi sebuah elemen ada di akhir? Yaitu next dari current jualnya itu sama dengan 0. Berarti delete last penjualan address salesnya current sales. Lalu out-nya adalah terjual. Oke. Kenapa? Ya, boleh. Kenapa? Ya, kira mau nanya. Oke, yang terakhir adalah delete after. Oke, kita balik lagi nih, lihat si gambarnya. Kalau delete after, contohnya yang ini. Kita anggapnya lagi jalan-jalan nih. Ini kan current sales ya. Current sales ke sini, ini current jual nih ke bawah. Kita lagi jalan-jalan dari sales ke sini, udah selesai, balik lagi ke sini, udah selesai, sales selanjutnya, terus sampai sini nih, kita mau delete ini nih. Nah, karena kita nggak ada before, kan biasanya kalau itu ada yang ke atas gini kan, ada representasi link list yang kayak gini juga gitu, yang nge-guide belakangnya. Nah, tapi karena ini nggak ada, berarti kita butuh bantuan. Yaitu, kita butuh tahu sebelum dia tuh siapa. Maka dari itu, kita bakal pakai dua address, dua pointer. Yang pertama itu bakal jadi current jual yang sekarang, dan yang kedua itu bakal jadi previous track-nya gitu. Kalau ketika dia masuk ke sini, dia akan mulai juga dengan nunjuk yang sama. Tapi ketika dia masuk ke sini, si current jualnya udah maju, dia bakal tetap diam. Ketika dia maju, baru dia maju lagi. Gitu. Jadi
jadi sebelum si current jualnya maju, dia bakal ngasihin dulu nih barang dia sekarang ke yang sebelumnya. Berarti anggapannya di sini kita bakal butuh yang namanya prek jual, yaitu bakal diinisiasi dengan current jual. Itu. Jadi si current jual ini bakal ngasih dulu nih pegangan dia, si elemen dia ke prek jual, baru dia bakal geser ke jualan selanjutnya. Tuh. Nah, berarti yang terakhir adalah delete after penjualan. Ini kita tinggal ini current sales, prek-nya berarti kita namainnya prek jual, dan out-nya kita namain delete jual. Oke. Lalu jangan lupa, nggak tahu sih ini nggak tahu penting apa nggak, tapi ND. Oke, itu dia jawabannya guys buat soal yang pertama. Oh ya, jangan lupa kamus datanya. Berarti kamus datanya di sini kita punya current sales. Current sales itu ADR sales. Terus apa lagi? Persjual, current jual, prek jual. Itu semua ADR jual. Oke, ini dia sih seluruh ininya. Kelihatannya kalau teman-teman lihat segini langsung pasti kayak, oh iya banyak banget gitu kan, panjang banget. Tapi sebenarnya ini tuh pengerjaannya kayak tadi gitu, step by stepnya. Mulai dulu dari terjemahin soalnya ke algoritma. Algoritmanya itu apa sih gitu, apa yang dibutuhin. Habis itu baru dia baru terjemahin ke pseudocode. Ya ini untuk semua sales, berarti si while ini sama yang ini itu buat sales, baru masuk ke si jualannya. Jadi node-node atasnya dulu, baru masuk ke bawah-bawahnya. Kayak gitu. Nah, sebenarnya si main logiknya itu cuma di sini aja. Gitu. Terus apa lagi ya? Terus kalau while ini, increment, apa sih, si looping ini nih. Nah, si looping ini itu bakal terus sama. Jadi kalau teman-teman udah apa ya, udah khatam banget, sebenarnya si multilink list ini cuma tinggal logic-logic di dalam sininya aja kayak gitu. Oke, itu dia multilink list. Sebelum move on ke graph, ada yang mau ditanyain dulu? Oke, boleh, mangga, Falah. Saya mau nanya Kak, yang tadi itu, yang codingan tadi, yang Mm-mm. mungkin nggak kelihatan, Oh, sorry, bentar ya. ya, yang codingan tadi. Nah ya, yang prek jual sama kur jual itu fungsinya buat apa ya tadi? Oke, karena ketika kita mau ngedelete after, itu tuh kita gini, kalau kita mau ngedelete misalnya di tengah-tengah ini nih, di 0, kita itu butuh pegangan si sebelumnya gitu, kalau delete after. Berarti kita butuh ngedelete-nya tuh dari si 5. Oh, gini deh. Kalau delete after udah kebayang belum gimana si konsep delete after? Udah kebayang sih. Gitu. Jadi, ini bisa delete. Sip. Jadi, eh karena ada yang di tengah-tengah nih. Si 0 ini kan di tengah-tengah ya, dia nggak di awal, nggak di akhir. Terus, kita cuma bisa pakainya delete after. Sedangkan kalau kita mau pakai delete after, berarti kita butuh sih sebelumnya. Gitu. Nah, caranya gimana kita nge-define si
yang sebelumnya. Caranya gimana kita dapetin si elemen sebelumnya, yaitu dengan kita punya bayangan di sini, bayangan shadow gitu. Jadi ada pointer yang ngikutin di belakangnya. Ketika dia ke sini, dia ada di sini. Ketika dia maju ke sini, si track-nya ada di sini gitu sebagai previous-nya. Jadi ketika kita mau delete ini, ya udah kita bisa aksesnya dari si ini kayak gitu. Kebayang nggak? Udah menjawab belum? Udah kebayang. Cuman bedanya sama delete after penjualan tuh apa ya? Oke, Sama delete dengannya tadi. itu delete after penjualan itu. Oh sama aja berarti ya. Sama aja. Jadi kan si fungsi-fungsi ini tuh udah di-define ya, udah dianggapnya udah ada gitu si fungsi delete first, delete last, delete after. Nah, tapi buat kita pakai delete after itu butuh preg nih di sininya nih. Nih di delete after dia itu butuh preg ini nih. Makanya kita juga sediain dari kitanya juga gitu. Buat input ke delete after. Oke. Udah terjawab sih. Terima kasih Kak. Oke. Sip. Ada lagi nggak teman-teman? Emang nggak Pak Raja? Kak, itu yang deleted jualnya perlu di-assign di deklarasi di kamusnya address jual juga nggak atau nggak usah? Ya, betul. Terima kasih. Oh, oke, thank you, Kak. Tinggalan guys. Ya, ini karena ada ya kita tambahin variabel baru ya buat ngebuang si yang udah di delete, berarti ini harusnya ditambahin ke KD-nya juga. Aman? Sisanya aman? Thank you ya udah diingetin. Mau nanya Kak, Boleh? jadi preg jual itu kan jadi kayak bayangan untuk elemen sebelumnya dari kuren kan Kak? Iya, betul. Fungsinya itu jika kita semisalkan ingin memakai delete after, yang berarti kan kalau kita pakai delete after itu kan berarti elemen yang sebelum dari elemen yang mau kita hapus itu mau dihubungkan dengan elemen next dari elemen yang mau dihapus kan Kak? Itu berarti Betul. fungsi preg. Iya, betul. Oh Terus ya udah, gimana? gitu aja Kak. Betul. Mau Gitu. nanya saya nangkepnya bener atau enggak aja Kak. Oke. Udah betul. Nah, tapi si enaknya ya, biasanya karena pasti udah banyak banget gitu si multilink list ini, biasanya yang perintilan-perintilan kayak gininya, itu udah didefinisiin gitu. Jadi tinggal make lah gitu. Jadi si delete after ini sebenarnya logik yang tadi kamu sebutin itu ada di dalam sini nih, di dalam prosedur ini. Sedangkan di sini kita tinggal make gitu. Itu ada lagi nggak sebelum Ini ada makan? pertanyaan nih Kak dari Rizky di kolom komentar Kak. Kak Kolom izin komentar. ya, preg jual Apa nggak tuh? ditaruh sebelum if Kak? Regular nggak ditaruh di sebelum if yang mana tuh? Gimana nih Rizky Darmawan? Boleh langsung on mic aja kalau mau. Oke. Gimana? If yang di atas Kak, if yang di sini. Oke, gini, misalnya, misalnya kita punya A, B, C, D, E. Terus kita, sebentar ya, ini di sini ya, kalau di sini gitu ya. Kita mulai di awal itu dengan rek sama parent. Kita mulai dari A. Kalau dari A itu
anggaplah apa namanya, tracknya kan belum di-assign ya buat pertama kali. Karena jual pertama kali bakal ngelewatin ini semua tanpa nge-assign dulu sih tracknya gitu kan. Berarti tracknya bakal masih kosong. Jadi kita bisa gini aja guys. Nah, dia bakal ngelewatin ini semua event di dalam ini dengan tracknya masih kosong. Nah, lalu paling pahit-pahitnya adalah kita bakal ngedelete, misalkan kita mau ngedelete A nih, berarti dia bakal masuk ke kasus yang pertama, yang ini, yaitu delete first penjualan, di mana kita nggak bakal butuh si prek. Kayak gitu. Nah, lanjut nih, setelah itu kita masuk ke sini, kita bakal ganti si preknya jadi A, lalu A-nya bakal jadi B. Kayak gitu seterusnya, nanti C ini jadi B, baru ini ubah jadi C, lalu dan seterusnya gitu ya. Kalau misalnya ini kita ubah ke atas, kalau tracknya kita ubah ke atas, anggapannya sekarang kita kayak gini ya, kita punya tracknya itu B dan current-nya itu C. Kita ganti duluan di sini nih. Kita mau ngapus C ya. Kita mau ngapus C itu ada di tengah-tengah. Nah, di sini dia udah keganti nih si tracknya sama C. Kayak gitu. Lalu masuk ke dalam sini. Kita delete, apa yang di-delete jadinya? Yaitu delete after si C. Malah si D yang kita delete. Padahal kita maunya nge-delete C. Kayak gitu. Jadi, si ini, itu kenapa aku simpen di bawah? Karena supaya deketan sama ininya gitu. Jadi, kita bakal ngubah si prek hanya ketika kita mau next gitu. Kalau kita udah mau lompat nih ke selanjutnya, baru yang belakang ikut kayak gitu, deketan sama si ininya. Kalau di sini nanti dia bakal udah proses, kan main logiknya di sini ya. Main logiknya di sini. Berarti dia bakal keubah sebelum si main logic kita bahkan apa namanya? Perluin kayak gitu. Kebayang nggak? Siapa ya tadi yang nanya? Rizky Darmawan. Oke. Aman guys, berarti aman, kita lanjut lagi nih. Masih ada graf sama tree. Tuh tadi ada yang raise hand tuh Kak, Mas Siapa Cahyo. tuh? Saya Kak, mau nanya, tadi lanjutin yang dari Rizky itu, Mhm, kan kalau semisal, itu kan kalau dikatakan tracknya di bawah ya, berarti mhm, mhm. kalau kayak gitu, seharusnya yang if di dalam perulangan yang kedua, Mhm. itu harus first ya, nggak boleh after, kalau after error berarti. If di dalam perulangan yang kedua gimana? Yang di baris 17 berarti itu if-nya nggak boleh yang after ya, nggak boleh kondisi yang buat yang after. Oh, jadi ini after duluan gitu ya? Iya. After dulu, baru first, baru last gitu kan? Ah, Oke, iya berarti kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya aku tuh tadi sempat bingung gimana caranya kita definisiin ini. If elemen ada di tengah. Oke, gimana definisiin ini? Ini aku beneran bingung. Tadi makanya aku simpen di else paling akhir gitu. Karena aku nggak tahu cara kita definisiin elemen ada di tengah tuh apa. Makanya aku definisiinnya dulu yang first dulu, yang last dulu, baru else-nya gitu. Ada nggak? Ada oke. yang tahu nggak caranya?
Itu gitu. Tapi kalau tadi jawabannya adalah kenapa ini bakal tetap aman kalau kita kita proses dulu yang satu baru kita masukin si track, karena yang satu kalaupun worst case-nya bakal di delete, dia akan masuknya ke dalam yang pertama gitu, ke dalam first. Dia nggak mungkin masuk ke after. Jadi nggak bakal ada error karena ininya tidak di-define kayak gitu. Oke, Kak. Oke. Udah ya? Ada lagi guys? Itu ada yang nanya Kak di kolom komentar dari Rifki Bros. Oke, misalnya yang mau dihapus pertama kali itu berada di tengah, sedangkan track-nya belum di-assign, apakah tetap bisa jalan delete after-nya? Oke, Oke, jadi delete first di sini itu bukan artinya delete yang pertama kali dilakukan. Ya, jadi delete first ini adalah delete kalau elemennya itu ada di yang pertama. Gitu. Kalau ini delete kalau elemennya itu ada di akhir. Contohnya ini. Kita mau ngapus yang satu gitu. Satu itu elemennya ada di yang pertama, makanya kita pakainya delete first. Sedangkan kalau ini ada di akhir, maka kita pakainya delete last. Nah, kalau gimana kalau misalnya yang elemen yang pertama kalinya kita mau kita mau hapus tuh yang di tengah-tengah nih, kayak gini. Ya kan, itu pertanyaan kan? Itu berada di tengah. Oke. Oke, jawabannya adalah track-nya akan di-assign track itu akan di-assign setelah kita ngeproses elemen yang pertama. Jadi gini, kita lihat ya si ininya ya. Oke, pertama si current jualnya itu ada di next jualnya dari current sales. Berarti kita bakal mulai dari sini kan. Current jualnya itu ada di sini. Nah, si track-nya itu belum di-assign, berarti masih kosong. Ininya ada di sini. Kita bakal ngeproses ini semua kan sekarang. Nah, ketika kita ngeproses ini semua, ini tuh adalah elemen pertama. Jadi kalau kita mau delete ini, berarti kita bakal pakai delete first. Aman dong, kita nggak pakai delete after dong. Kalau ini yang mau kita delete. Nah, tapi bukan itu ya permasalahannya. Lanjut lagi ke selanjutnya. Dia bakal turun ke sini kan. Next ini kan. Tapi sebelum turun, dia bakal assign dulu si track-nya. Jadi si track ini bakal ikut turun. Gitu. Nah, next-nya kalau kita mau delete si 0 ini, berarti track-nya akan udah ke-assign. Sebenarnya udah ke-assign. Track-nya ada di sini nih, gitu. Ada di 5 ini. Gitu. Jadi kalau misalkan setelah itu kita mau delete after, ya track-nya udah sebenarnya udah ada, udah megang si 5. Tuh. Kebayang. Kalau masih bingung-bingung on cam lagi, on mic aja nggak apa-apa. Sip. Oke, kita lanjut lagi ya ke apa namanya? Ke graph. Connecting. Oke.
Sebentar ya, aku lagi berpikir. Kayak ini graf, ada soal tentang graf tidak berarah. Sebentar. Ini tuh kita kayak ini jadi gini. Permasalahannya adalah si graf tidak berarah ini soalnya itu kan dia function create edge. Oke, saya lupa. Create edge sama connecting. Nah, ini dua-duanya itu ada di PPT yang udah dijelasin sama dosen yang ada pokoknya ada di PPT materi. Jadi dan cukup plek ketiplek gitu ya jawabannya, nggak pakai logik apa-apa. Jadi aku mungkin prefer kita skip dulu pembahasan soal ini. Nanti mungkin bukan kunci jawaban, solusinya bakal aku kasih ya nanti lewat ke panitia. Tapi pembahasannya ini karena mirip banget sama yang di PPT, jadi kita lanjut aja dulu. Ini yang lebih pusing lagi yaitu topological sort. Oke, ketika kita punya graf berarah, maka kita bakal bisa pakai yang namanya topological sort. Topological sort itu apa? Jadi, ibaratnya kalau kita punya disclaimer dulu, topological sort ini kayaknya keluar terus di UAS, jadi ya beware aja. Topological sort adalah kita bakal ngeurutin si graf ini dari dari anak panahnya. Jadi kan 5 itu ada ke 0 ya. 5 itu ada ke 0, berarti 5 itu pasti harus selalu ada di sebelah kiri 0. Mau di sininya ada, misalnya ya, ada 8, 9, ada 10. Kayak gitu, pokoknya di hasil akhirnya 5 itu harus sebelah kirinya 0. Nggak boleh 0, 5. Itu tuh nggak boleh. Karena menyalahi aturan. Jadi, si 0 itu harus pasti setelah 5 sama setelah 4. 1 itu pasti setelah 4 sama setelah 3. Jadi, arah panahnya tuh ibaratnya kalau teman-teman alirin air gitu ya, dari sini 5, dia bakal ke 2, ke 3, ke 1, 0, 4, bakal ke 0 juga, 4 bakal ke 1 juga, tapi 0 itu gak bakal bisa naik ke atas. Kayak gitu. Caranya gimana? Caranya adalah kita akan mulai dari yang in degree-nya itu 0. Apa tuh itu? In degree adalah yang arah panah masuknya itu 0. Kalau 0 ini, itu kan arah panahnya yang masuk ke dia ya, yang menuju ke dia itu ada 2. Berarti dari sini sama dari sini. Berarti in degree-nya itu adalah 2. Oke, kita tulis aja dulu. Berarti 1, in degree-nya ada 2. 2, in degree-nya ada 1. 3, in degree-nya ada 1. 4 itu 0. 5 itu 0. 0 yang ketinggalan. 0 itu in degree-nya ada 2. Nah, lalu kita bakal si algoritma topological sort ini bakal mulai dari yang in degree-nya ada 0, yaitu 4 sama 5. Itu mau yang mana duluan itu nggak apa-apa. Jadi 4, 5. Gitu. Ini bakal kita hapus, ini bakal kita hapus. Setelah itu, kita update lagi nih si list ini. 4 sama 5-nya kehapus. Berarti 2 itu bakal jadi 0 in degree-nya. Karena awalnya kan 5 ya yang menuju ke dia, tapi 5-nya udah nggak ada nih. Berarti jadi 0. 0 juga bakal jadi 0. Terus 1 itu bakal berkurang 1 karena yang dari 4-nya udah nggak ada. Berarti jadi 1. Gitu. Terus kita lanjut lagi. Harusnya jangan aku iniin. Sini aja. Nah.
Oke, kita lanjut lagi. Cari yang in degree-nya 0, yaitu 0 sama 2. Berarti kita bakal update si in degree ini. 0 sama 2-nya kehapus. Berarti ini kehapus, ini kehapus. Sisanya 3 jadi 0, 1 jadi 1. 3 jadi 0, sama 1 jadi 1. Berarti sekarang kita bakal pilih yang in degree-nya 0, yaitu 3. Lanjut lagi, berarti 3 ini kita hapus. Ini berarti bakal jadi hilang. Sisanya 0 dengan dia udah nggak ada siapa-siapa lagi. Berarti si in degree-nya pasti bakal 0. Sisa yang terakhir adalah 1. Gitu. Jadi, kalau si graf ini kita sort secara topological, berarti dia bakal hasilnya adalah ini. Gitu. Apakah si 4, 5 ini boleh ketukar ya boleh-boleh aja selama misalnya ya 5, 4, 0 gitu kan. Berarti dua-duanya masih memenuhi bahwa 4 itu harus sebelum 0, 5 harus sebelum 0. Gitu. Nah, di soal ini sebenarnya soal UAS. Tapi kalau kita lihat contoh yang dikasih, dia direpresentasiin jadi sebuah multilinguis, di mana ini tuh kan node-nya ya. Jadi kita punya node A, B, C, D, E. Setelah itu A itu bakal mengarah ke E, A juga bakal mengarah ke B. B itu bakal ngarah ke E, C itu bakal ngarah ke E, C juga ngarah ke A. Gitu. Jadi A ini punya ngarah ke E, punya ngarah juga ke B. B itu punya ngarah ke E, lalu C ini punya ngarah ke E sama A. D ini lone, dia nggak punya siapa-siapa. Terus E itu bakal ngarah ke A sama ngarah ke B. Nah, kalau kita lihat di sini in degree-nya itu sebenarnya yang ke A itu kan ada 2 ya. Dari C sama dari E. Tapi di sini dia malah 1. Jadi nggak tahu apa gitu sih ini teh, apakah seharusnya nanti ada ralat atau gimana gitu sebenarnya waktu ini. Cuman kayaknya yang dicontohin di soal ini tuh salah gitu. Harusnya ini A-nya tuh 0, A-nya 0, sorry. A-nya itu 2, A-nya 2 yang masuk ke dia, B itu 2 yang masuk ke dia, C itu 0, terus D itu 0, E itu ada 3 justru. Atau kalau teman-teman mau ngitung, sebenarnya ngitung aja di sini nih. Itu hurufnya muncul berapa sih gitu. Kalau mau gampang. E itu muncul 3 kali, A itu muncul 2, B itu muncul 2, terus ya udah itu doang. Jadi yang 0 itu adalah C sama D. Seharusnya yang dihapus itu adalah C sama D berhasil dihapus. Harusnya kayak gini. Nah, tapi nggak tahu ya kalau dicontoh di soal kenapa begini gitu. Oke, tapi ini nggak usah dipermasalahin, nggak usah dipusingin. Sebenarnya algoritmanya adalah kayak gitu. Kemudian yang diminta adalah ini banget sih, wow banget sih. Yang diminta adalah kita bikin prosedur si proses topological sort tadi. Semua proses tadi kita bikin si prosedurnya. Dimana kita udah punya yang namanya kita udah punya prosedur in degree one node, di mana dia punya ininya graph dan n node, outputnya adalah integer.
Lalu kita punya prosedur yang kedua yang namanya delete node out graph in out and ADR node. Oke, jadi yang tadi itu si contohnya yang dari soal kita abaikan dulu. Kita langsung aja di apa ya? Kita kayak tadi lagi kita bakal nge-translate apa sih yang soal mau gitu. Nah, dia itu udah ngelakuin di sini, dia tuh udah nulisin nih si prosesnya tuh bikin kayak gimana sih. Kita baca di sini pertama, dilakukan perhitungan in degree node dan hasil perhitungan ditampilkan ke layar. Berarti yang pertama di sini bakal ada perhitungan in degree node dan hasilnya ditampilkan. Oke, lalu node dengan in degree 0 dihapus dari graf. Jika node in degree node sama dengan 0, maka hapus ID node yang dihapus ditampilkan ke layar. Berarti lanjut tampilkan hasilnya. Proses ini diulang hingga graf kosong atau ditemukan graf siklus. Berarti yang tadi semua proses ini itu ada di dalam sebuah loop, yaitu loop loop hingga graf kosong atau siklus. Ini kita geser. Lalu graf mana tadi? Oh ini. Hingga graf kosong atau ditemukan graf siklus. Graf siklus adalah kondisi di mana tidak ada node dengan in degree sama dengan 0. Jika ditemukan graf siklus, tampilkan graf siklus. Jika ditemukan graf siklus, tampilkan graf siklus. Oke. Jadi yang soal tadi, sebenarnya si topological sort itu ribet apa ya, si apa ya, kelihatannya aja ribet gitu. Tapi sebenarnya kalau dijadiin algoritma, soal tuh udah ngasih gitu. Ini loh algoritmanya, caranya tuh kayak gini gitu. Jadi ini algoritma yang kita udah punya. Sekarang kita lanjut untuk bikin si pseudocode-nya gitu. Oke, yang pertama loop hingga graf kosong atau siklus. Berarti kita bakal punya while graf tidak kosong atau tidak siklus, do and while. Apa definisi dari graf tidak kosong? Oke, sekalian jawab di ini dong, di chat dong. Apa definisi dari graf itu, sebuah graf itu nggak kosong tuh apa gitu? Kita punya grafnya, apa yang namanya tadi? Graf G. Perspektif dengan 0, ya betul. Jadi definisi bahwa grafnya nggak kosong adalah first dari grafnya, first dari si G itu tidak sama dengan 0. Gitu. Atau kita lihat dia nyebutnya apa ya? Oh, start. Nah, jadi jangan lupa lihat lagi ya, di soalnya tuh disebutnya apa sih gitu awalnya. Ternyata dia start, bukan first. Start dari G tidak sama dengan 0. Oke, ini harusnya bukan atau guys, ini harusnya M. Jadi selama dia nggak kosong, selama dia bukan siklus, berarti dia not siklus.
Nah, kalau kita lihat di sini, kita bakal main sama yang namanya boolean kan di sini. Jadi kita bakal mulai dengan si siklus ini not cyclic aja dia. Itu bakal kita assign dulu sama true. And not cyclic. While dia nggak kosong, sama dia nggak cyclic, berarti dia bakal terus nge-looping. Pertama, dia bakal ngelakuin perhitungan in degree node dan hasilnya ditampilkan. Dia bakal nge-loop semua node yang dia punya. Berarti kita bakal punya loop semua node. Oke, balik lagi kayak tadi, gimana caranya kita nge-loop semua node? Berarti kita bakal punya yang namanya pertama inisiasi, yaitu current node. Bakal diinisiasi sama start G. Terus while buat kita nge-loop yang sekarang, current node-nya tidak sama dengan 0, kita bakal do something dan ini end while. Lalu current node-nya bakal di-assign sama next. Ntar dia apa yang nyebutnya? Dia nyebutnya next juga ya guys. Next dari current node. Oke, jadi kalau teman-teman lihat di sini polanya sama. Pokoknya kalau udah nge-looping udah itu bakal saklek kayak gitu. Oke, loop semua node. Udah nih kita udah loop semua node nih. Terus kita bakal ngelakuin perhitungan in degree. Berarti di sini misalnya kita punya count degree itu bakal di-assign sama ini. Prosedurnya udah ada. In degree one node, grafnya G, dan node-nya adalah current node yang sekarang. Kita bakal ngitung nih si in degree-nya berapa dan tampilkan hasilnya. Berarti print. Oke, kalau kita mau ngeprint, berarti kan kita mau ngeprint ininya dulu ya. Ini coba contohnya. Nah, kita mau ngeprint ininya dulu nih, si ID-nya dulu, si A-nya dulu, baru count degree-nya. Berarti di sini kita akan print dulu node ID dari node, ya. Print ID dari node, koma, terus kasih spasi sama count degree. Oke, udah nih selesai yang tahapan pertama. Kita lanjut ke tahapan kedua. Jika in degree node-nya sama dengan 0, maka hapus dan tampilkan hasilnya. Oke. Ini kalau misalnya... Oke, ini itu dilakuin ya setelah while yang ini selesai semua. Gitu. Jadi di sini adalah hapus node dengan 0, dan di sini kalau cyclic. Nah, apa kayak gitu? Karena di sini biar kita tuh nge-scan dulu semuanya gitu, dari awal sampai akhir. Dari si node awal sampai node akhir, kita lihat dulu nih mana aja yang 0. Oke, sekarang gimana caranya kita marking kalau ada yang 0? Caranya adalah kita bikin, ya ini mah jangan pelit-pelit sama variabel ya. Jadi kita bikin aja marking di sini, mark delete mark node aja deh. Yaitu sebenarnya nggak usah di sini. Wait. Oke. If si count degree-nya itu sama dengan 0, maka
bakal kita mark delete. Oke, bentar. Mark as deleted. Oke. Oke, kalau count degree yang sekarang itu ternyata 0, berarti kita bakal simpen dia, simpen si node yang sekarang buat di delete. Berarti delete node itu sama dengan karena. Setelah itu, berarti di sini bakal hapus node. Di sini kita bakal delete node-nya. Delete node. Gitu. Ini sampai sini dulu. Enggak deh. Oke, sampai sini selesai nih. Kalau kita cuma sampai nge-delete node-nya aja. Ini deleted node nih, biar ini. Tapi ternyata masih ada satu lagi nih, yaitu ditemukan graf siklus. Kalau misalkan siklus, berarti dia bakal, kalau misalkan siklus, berarti dia harus berhenti dan juga harus ditampilkan. Oke, tadi kan kita ambilnya not cyclic ya di sini ya. Tapi setelah dipikir-pikir, kayaknya lebih baik ini cyclic deh yang kita pakai. Cyclic sama dengan awalnya itu kan false ya, berarti ini dan not. Nah, biar apa? Biar kalau ternyata ada yang 0, itu berarti cyclicnya bisa kita langsung pakai false. Oke, pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, jadi di awal kita tentuin sikliknya itu sebagai false. Jadi kita anggap nih si graf ini itu nggak, dia pasti bakal bisa di delete gitu. Pasti bukan siklik. Kita anggapnya gitu dulu. Nah, kemudian kita masuk nih ke dalam si while-nya. Nah, lalu ketika di while, anomalinya kan terjadi ketika ini ya. Anomalinya terjadi kalau ternyata ada satu aja yang degree-nya 0, maka dia bakal sikliknya itu bakal false. Berarti di sini di awal siklik kau pusing ya, harusnya sikliknya true. Nah, di sini sikliknya oh ya betul betul betul. Jadi di sini sikliknya true. Kalau ternyata nggak true, kalau ternyata ada yang degree-nya 0, maka dia bakal jadi false. Artinya dia bakal bisa ada yang dihapus nih. Kalau ada yang bisa dihapus, berarti dia bakal lanjut lagi si loopingnya. Tapi kalau dari awal kita bilangnya dia true, ternyata setelah kita loop ini semua, sikliknya ternyata nggak ada yang 0, berarti kan sikliknya bakal terus true ya. Berarti dia bakal berhenti di sikliknya. Di sini bakal berhenti di while-nya. Oke, di sini berarti if cyclic ya pusing guys. Print graph cyclus.
else berarti kita bakal delete si node-nya ini, pindahin ke bawah. Oke, gitu. Itu. Nah, ini dia si apa namanya sih sedoketnya. Lanjut kita bikin forms datanya apa aja. Ada cyclic itu boolean. Terus ada current node itu ada r node, ada count degree itu integer. Apalagi deleted node. Oke, itu dia. Oke, ini dia jawabannya buat yang graf graf berarah, topological sort. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Pusing banget pasti. Maaf ya, akunya belibet. Ya, Kak, mau Oke. nanya. Boleh. Jadi topological sort tuh intinya cuma menghapus node vertex yang in degree-nya 0 doang kan, Kak? Iya, betul. Oke, Kak. Gitu. Jadi tapi loopingnya bakal terus diulang gitu. Jadi kita pertama kali nih kita lihat mana aja yang 0 kita hapus. Kita lihat lagi nih mana aja yang 0 kita hapus. Kita lihat lagi nih mana aja yang 0 kita hapus sampai si grafnya habis atau sampai ternyata ada siklus kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya kalau bingung-bingung gak apa-apa guys, tanyain aja guys. Aku penjelasannya juga kayaknya kurang banget tadi. Udah nih. Baik teman-teman, jika ada yang ingin bertanya langsung saja raise hand ya teman-teman. Sepertinya nggak ada Kak, bisa Nggak lanjut. ada ya, aman ya. Aman. Moga pegangannya karena paham ya. Amin. Oke, ntar mangga coba ditonton ulang aja ya. Si penjelasannya. Oke, sedikit lagi kayaknya ya. Kita masuk ke nah ini nih. Kita masuk ke binary ke tree, ke materi ketiga. Oke, kita mulai dari binary search tree. Di mana binary search tree itu simpelnya adalah binary tree yang sorted. Udah gitu doang. Binary tree adalah tree pohon yang dia tuh cuman anakannya tuh cuma 2. Pokoknya maksimal banget dia cuma punya kiri sama kanan. Sorted tuh artinya gimana? Sorted tuh adalah artinya kalau kita punya si node yang ini, si A, maka semua yang ada di sini sebelah kirinya dia pasti lebih kecil dari dia. Dan yang semua yang ada di kanannya dia pasti lebih besar dari dia. Gitu. Sekarang kalau misalnya kita mau masukin node baru ke dalam si X ini, atau kita mau cari sebuah node, gimana caranya? Yang pertama adalah cari posisi. Selalu cari posisi dia teh seharusnya ada di mana sih gitu. Nah, cari posisi ini bakal pakai rekursif. Rekursifnya adalah kalau si A yang baru ini lebih besar dari si X, posisi ini sekarang, berarti dia bakal lanjut belok ke kanan. Jadi si A nih, kita mau masukin ke sini, tapi misalkan ini 8, terus ininya 5. 8 lebih besar dari 5 kan, berarti dia bakal lanjutnya ke kanan. Kalau dia kurang dari X, maka dia bakal lanjutnya ke kiri. Kalau udah kosong, udah di ujung banget, baru dia bakal insert. Kayak ini ada contoh soalnya, di mana di sini ada data-data nama siswa beserta rankingnya.
dia bakal masuk secara terurut. Oke, kita mulai dari yang pertama, si Hendra itu punya di 45. Pertama kali dia masuk, berarti dia bakal ada di tengah-tengah. Nah, setelah itu, Agus itu 55. Agus kan lebih besar dari 45 ya, berarti dia pasti ada di kanannya. Agus 55. Oke, lanjut lagi. Ini Hendra udah, Agus udah, Leo. Leo tuh 30. Kalau ngeliat dari sini, berarti Leo itu ada di sebelah kirinya si Hendra. Karena dia lebih kecil dari 45. Terus Eko itu 40. Nah, pertama kita kan lihatnya dari sini ya. 40 itu kurang dari 45. Berarti kita bakal ke kirinya. Tapi di sini 40 itu lebih besar dari 30. Berarti dia bakal ke kanannya. Jadi dia ada di sini. Jadi pertama dia ke kiri dulu, setelah itu dia ke kanan. Ke sini. Oke, dia itu 35. Kita mulai lagi. 35 itu kurang dari 45, berarti dia bakal ke kiri. Tapi 35 itu lebih besar dari 30, berarti dia bakal ke kanan. Terus 35 itu kurang dari 40, berarti dia bakal ke kirinya si Eko. Terus Jerry 46, berarti 46 itu ada di kanannya 45, tapi ternyata dia sebelum 55, berarti dia ada di sini. Jerry 46. Oke, lalu Alma 54. Dia dari sini ke kanan, kurang dari 55 ke kiri, tapi lebih besar dari 46, berarti dia ada di sini. Hikmat, ya boleh. Terus tadi Jerry udah, Alma udah, Ani 44. 44 tuh dari sini dia ke kiri karena dia lebih kecil. 44 lebih besar dari 30, dia ke kanan. 44 lebih besar dari 40, berarti dia ke kanan. Oh, siapa? Ani. Terus Deden 1. Dia lebih kecil dari 45, dia ke kiri. Dia lebih kecil dari 30, dia ke kiri. Terus terakhir Eri 47. 47 lebih besar dari 45, dia ke kanan. Lebih kecil dari 55, dia ke kiri. Lebih besar dari 46, berarti dia ke kanan. Lebih kecil dari 54, dia ke kiri. Jadi gitu. Nah, itu dia si insert dan find juga sama. Jadi si logikanya adalah kiri kanan aja terus. Kalau dia lebih besar berarti dia ke kanan. Kalau dia lebih kecil berarti dia ke kiri. Kayak gitu sih rekursifnya. Nah, sekarang delete node nih. Konsep dari delete node itu jadi gini, misalnya kita punya sebuah tree gitu ya, kayak tadi tree ini. Terus kita mau ngehapus si Leo. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa nih yang harus bisa yang gantiin Leo gitu? Yang maju ke atas nih si Deden, atau si Eko, si Tia, atau si Ani gitu. Pokoknya di antara anak-anaknya nih, di antara cicit-cicitnya gitu, cucu-cucunya, siapa sih yang bakal bisa gantiin posisi yang ada di sini? Itu yang bakal jadi masalah di delete node. Intinya yang gantiin posisinya adalah nilai terdekat. Kalau misalkan dia nggak punya anak, berarti gampang dong, kita tinggal remove aja dia gitu dari eksistensi gitu kan. Tapi kalau dia punya satu anak, berarti gantiin sama si anaknya.
Sedangkan kalau dia punya 2 anak nih, dia punya turunan yang ke kiri sama yang ke kanan. Gantiin sama nilai terdekat. Itu kuncinya. Berarti nilai terdekatnya adalah yang paling besar dari sebelah kiri atau yang paling kecil dari sebelah kanan. Yang paling kanannya dari sebelah kiri, jadi yang paling sini nih, paling dekat sini, atau yang paling kiri dari bagian kanan. Jadi, misalnya, Hendra ini mau dihapus nih. Kita cari yang paling deket ke Hendra. Paling deket ke Hendra tuh siapa? Ani. Jadi sebenarnya Ani nih yang naik ke atas ini. Atau paling deket selanjutnya lagi siapa? Jerry. Jerry ini 46. Berarti dia yang bakal naik ke sini. Gitu. Nah, ini ada contoh soalnya. Contoh soalnya kayak gini. Gimana? Kalau tadi kan ada angkanya ya, kita bisa langsung tahu mana penggantinya mana gitu kan. Sedangkan ini nggak ada angkanya nih. Caranya adalah kita kasih angka aja. Oke. Caranya gimana? Apa patokannya kita ngasih angka dalam sebuah binary search tree? Itu kalau teman-teman tahu yang namanya adalah in order. In order traversal. Konsepnya adalah teman-teman kasih angkanya itu adalah kirinya dulu, dia, baru kanannya. Jadi kita kasih angka ke kirinya, baru dia, baru kanannya. Contoh, karena apa? Karena yang ada di sini pasti kan lebih kecil dari dia ya. Terus yang ada di sini pasti lebih besar dari dia kan. Jadi kita prioritasin kiri terus, kiri terus, semua yang ada di sini selesaiin dulu, baru dia kita kasih angka, baru kita pindah ke kanannya. Oke, kita mulai dari sini. Kita ingat prioritasin kiri dulu, berarti kita ke sini. Prioritasin kiri dulu, tapi nggak ada, berarti ini adalah 1. Ini adalah 1. Oke, udah nih kita pindah ke kanannya. Prioritasin kiri dulu, berarti ini 2. Balik lagi, baru sekarang kita kasih ini 3. Baru balik lagi, kita kasih ini 4. Baru boleh pindah ke kanannya. Prioritasin kiri terus, baru berarti ini 5. Ini 6. Ini 7. Udah nih kiri ini semua udah selesai, baru kita masukin ke sini yaitu 8. Pindah ke kanan, prioritasin kiri lagi, berarti ini 9. Baru pindah ke sini, ini 10. Ini jadi 11. Ini 11. Pindah ke kanan, jangan lupa kiri terus, berarti 12. Ke tengah, 13. Baru kanannya 14. Baru ini yang terakhir 15. Nah, kalau udah gini, baru bisa kebayang nih. Misalnya kita mau hapus node U. Node U. Maka penggantinya adalah node paling dekat di bawah dia, yaitu R. 5. Terus kita mau hapus node K. K ini kebetulan anaknya cuma 1 nih, yaitu cuma si A. Berarti gampang. Kita tinggal ganti dia sama A. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau hapus node A ini anaknya 2 nih. Berarti kita bisa hapus sama yang paling dekat sama dia. 4. 4 paling dekatnya apa? 3 sama 5. Berarti F atau R. Kita bisa F ini bisa naik ke atas, atau R ini yang bisa naik ke atas. Gitu. Jadi pokoknya angka paling dekatnya sama dia. Terus N. Kalau N berarti ini anaknya cuma 1, berarti dia cuma diganti sama S. O. O itu nggak ada anaknya, berarti dia strip. Kalau Z. Z ini 8, berarti dia bisa diganti sama 7 atau 9. Berarti H atau M.
Kayak gitu. Itu adalah delete node. Tadi kan udah insert ya, insert sama find di sini yang terus ini delete. Nah, sekarang itu traversal on binary tree. Jadi kan kita udah bahas tadi namanya in order traversal. Kalau in order itu dia bakal ke kiri, ke baru ke kanannya. Nah, ada nih yang banyak banget, nggak banyak sih, cuma 3 sebenarnya. Eh jenis-jenis dari traversal, yaitu ada pre-order, ada in order, sama ada post order. Yang bedain itu cuman si posisi kapan sih si rootnya itu dikeluarin gitu. Kalau pre-order, dia itu sebelum. Jadi kita keluarin dulu nih si rootnya, kita outputin, kita pindah ke kiri, udah selesai baru kita pindah ke kanan. Terus kalau in order, kita ke kiri dulu, jadi kita nggak langsung output, kita ke kiri dulu. Kalau udah selesai baru kita outputin, baru ke kanan. Kalau post berarti ke kiri, ke kanan, baru output. Nah, ini ada gampangnya adalah kalian tandain si grafnya. Misalnya kita punya graf kayak gini. Terus kalau pre-order, itu tandanya ada di sebelah kiri. Jadi kalau misalnya kita ngelewatin si graf ini, set gitu kan. Nah, ini F kan udah kelewatan ya. Sama B udah kelewatan. Nah, itu tuh langsung ditulis FB. Kayak gitu. Terus kita lanjut lagi ke sini A, terus DC. FB, A, DC. Terus ke sini kita lewat E, lanjut E. Terus lanjut ke sini, kita lewatin G, langsung tulis G. Jadi kayak pertama kali lewat nih, dia langsung ditulisin gitu. Terus I, H. Kayak gitu. E, I, H. Nah, kalau in order, dia itu tandanya ada di tengah. Jadi, kalau udah 2 kali lewat, baru kita baru kita tandain. Jadi kita misalkan traverse nih, F kan udah lewat nih, tapi karena belum 2 kali jadi nggak kita tulis. B juga enggak, terus A. A ini sebenarnya ke kirinya ada, tapi karena udah habis, jadi kita lewat sini. Nah, tadi kan sekali ketemu, terus ini 2 kali ketemu nih ya. Di tengahnya udah ketemu. Berarti kita tulis. Terus lanjut ke sini, B udah kedua kalinya nih. Jadi kita lanjut tulis lagi. B. Terus ke D, lewat dulu ke C. Oke, sekarang kita tulis C. Kayak gitu. Ke D, E, F, D, E, F. Terus G, I-nya kita lewat dulu. H-nya kena nih. I-nya baru kena. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Gitu. Nah, kalau teman-teman lihat yang namanya in order itu pasti bakal berurutan. Nih, A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, ini tuh kan berurutan kan? Kayak gitu. Terus terakhir yang post order juga sama. Dia tapi tandanya tuh ada di kanan. Jadi kalau udah 3 kali kena, baru kita tulis gitu. Berarti ini belum. A, C, E, D, B, ini belum juga, baru H, I, G, F. Kayak gitu. Berarti urutannya itu bakal A, C, E, D, B, H, I, G, F. Gitu. Itu post order. Dan ini juga
kayaknya sih pasti bakal keluar deh tentang si traversal ini. Nah, yang kedua itu ada yang namanya, kan yang ini tuh sebenarnya DFS ya, nama lainnya Depth First Search. Kalau yang ini namanya Breadth First Search. Dia tuh si traversalnya tuh berdasarkan level. Jadi dia bakal dari atas terus ke bawah. Jadi bakal B, G, berdasarkan levelnya A, D, I, C, E, H. Kayak gitu. Jadi ini F, B, G, A, D, I, C, itu E apa F ya? H. Oke, itu dia. Nah, ini contoh lagi. Ini contoh soal apa ya? Kalau nggak salah UAS deh. Apa kalau nggak salah ya? Oke, kita akan coba lihat dia traversal DFS in order. Kalau in order, titiknya tuh ada di tengah. Berarti kita simpan aja dia di tengahnya. Ini cara gampangnya titik-titikin aja gitu. Oke, kita bakal traverse dari awal. Karena dia belum kena, di nggak dulu. Terus dia mulai dari K. A ini belum kena. Tulis deh. Dia mulai dari K. Terus dia ke bawah. T kena. Terus ini tuh F kena. A kena. T, F, A. Lanjut lagi ke sini. Kita skip dulu, skip dulu, skip dulu. R kena. U kena, H kena. R, U, H. Terus ini udah semua. Baru si Z. Kita tulis. Terus lanjut lagi, ini belum kena. Ini M kena, O kena. M, O. Terus ini L. N-nya dilewat, S dilewat, D, S, C. L, D, S, C. Terus yang terakhir dia baru ngelewatin si M. Gitu. Atau sebenarnya pokoknya kalau in order itu kan dia di tengah ya, berarti si root-nya. Jadi kiri, root, baru kanan. Oke, post order dari BST yang sama. Kalau post order berarti dia bakal ada di kanan. Kalau pre ada di kiri. Oke, dia bakal di kanan. Terus ya sama kayak tadi ya caranya. Oke, coba sambil buat latihan, coba teman-teman ini deh, jawab di chat. Kalau post order bakal kayak gimana sih urutannya? Punten Kak, Dia gimana? ini ada yang nanya di kolom komentar dari Kemas.
Kan masih kiri masih ada not lain. Oh, yang ini ya. Oke, jadi definisi kayak aku tanya dulu, kirinya yang kamu maksud itu yang masih ada not lain tuh yang mana? Tuh kan nggak ada. Halo, Kirinya Kemas? kiri masih ada not lain tuh yang mana nih yang kamu maksud nih? Oh, Kira bakal not T sama node bawahnya. T sama ini ya. Oke. Eh, oke gini. Jadi yang dimaksud dari kiri kanan kiri kanan kiri kanan itu bukan posisinya ada di gambar, tapi sesuai urutan si node ininya gitu. Maksudnya apa maksudnya? Kalau si K itu kan dia ke kirinya ke sini dia nggak punya cabang kiri ya gitu. Dia udah nggak ada cabang kiri apa-apa, makanya udah selesai. Kita mulainya dari K, baru ke kanan. Nah, yang ada di bawahnya ini semua itu masuknya ke kanannya si K. Jadi mau dia gambarnya sebenarnya ada di sebelah kiri, misalnya ya, dia udah kayak gini, tapi dari sini ternyata panjang nih ke kiri gitu. Sini panjang lagi, panjang lagi, panjang lagi, panjang lagi. Sebenarnya ini tuh kalau udah kita lihat secara visual, dia ada di kirinya ini kan. Tapi sebenarnya karena ini udah lewat kanan, di sini nih, ini udah lewat kanan, udah belok kanan, berarti ini semua akan lebih besar daripada si ininya gitu, node asli ini. Karena dia udah lewatin kanan, sehingga T itu pasti lebih besar daripada K. F itu pasti bakal lebih besar daripada K. Kayak gitu. Jadi yang dimaksud kiri kanan itu cabangnya dia. Kita abisin dulu nih cabang dia sebelah kiri, udah abis, baru dianya. Habis itu baru ke kanannya, cabang kanannya. Gitu, kebayang nggak? Oh ini jawabannya ya. TF, TF. Nah, coba jawabannya. TF RUH KOM DCS NLZ. Sip, nice. Udah. Benar, itu ya jawabannya tiganya benar. Tadi Kemas udah menjawab belum jawabannya? sudah Kak dari Kemas di kolom komentar Kak. Sip, sip. Oke. Selanjutnya ini ada soal algoritma lagi, tapi sebenarnya dia fine ya. Fine itu tadi logiknya udah aku jelasin. Nanti mungkin teman-teman bisa cek lagi aja di apa ya, bisa coba dulu. Tapi secara logiknya cukup yang tadi sih. Dia bakal kalau misalkan lebih kecil dia belok kiri, kalau lebih besar dia bakal masuk ke kanannya kayak gitu. Terus juga ini tambah peserta, ini tuh new node. Ini juga apa namanya? Logiknya sama yang ada yang tadi. Coba mungkin kita nggak bahas dulu deh buat sekarang. Coba teman-teman buat latihan. Nanti kunci jawabannya aku kasih. Oke, mungkin itu dulu ada yang mau ditanyain nggak teman-teman tentang tree ini?
Boleh dari Novalius. Boleh dari Noval. Silakan untuk on mic. Sebelumnya perkenalkan nama saya Noval. Apakah boleh kembali ke soal topologikal tadi, Kak? Oh, boleh. Topologikal ya. Jawabannya atau apanya? Pembahasannya tadi. Yang pembahasannya. Yang ini? Atau soalnya? Jawabannya, Kak. Oke, Algoritmanya. ini algoritma yang topologikal. Maaf, Kak, apakah layarnya belum berubah ya? Udah belum? Ini ya harusnya lagi nampilin VS Code. Nggak, nggak ada, Kak. Oh Masih ya? Ini aku yang ngelik atau gimana? Bentar ya. Sudah kok Kak, di layar aku Kakak udah di VS Code-nya, di share screen-nya. Atau aku ini. oke, sudah, Kak. Oke. Izin bertanya, Kak. Jadi kan kalau setahu saya kalau misalnya di prosedur topologikal itu kan kita ngapus in degree masing-masing tetangganya. Kalau misalnya udah ditemuin 0 buat yang pertama kali kan. Kalau misalnya yang nggak ada in degree-nya. Nah, tapi kalau misalnya di situ kita kurangin in degree-nya itu di mana kan bukannya kayak kalau misalnya maaf sebentar, Kak. Kalau semisalnya udah ditemuin notnya gitu udah di yang udah di nol gitu, in degree-nya bakal di min 1 atau in degree di assign ke in degree min 1 gitu, Kak. Terus bakal nge-next lagi. Tapi kalau di situ di mana, Kak, dia proses menguranginnya? Oke, jadi kalau algoritma yang kamu sebutin itu algoritma aslinya dari topological sort. Dimana kalau kita udah nemu satu di sini, udah nemu 5 nih yang bakal kita hapus, maka next-nya kita akan berjalan ke 2 sama ke 0. Dimana in degree 2 bakal ngurang 1 dan in degree 0 bakal ngurang 1. Nah, itu implementasi aslinya itu butuh yang namanya pakai stack. Teman-teman udah belajar ya seharusnya stack. Kayak gitu. Jadi kita bakal stack apa queue ya? Pokoknya antara stack sama queue lah untuk pakai itu. Nah, lalu kalau yang di soal gimana? Yang di soal adalah versi simplifikasi dari algoritma yang ada. Jadi kita cuma ngikutin aja nih di soal mintanya apa, kita bikin aja sesuai yang mau soal. Jadi ini tuh gini, kalau algoritma aslinya kalian teman-teman diminta bikin algoritma aslinya buat UAS, wah itu terlalu kejam banget sih dosennya. Itu terlalu jahat karena itu ribet banget kita harus ngurangin degree setiap tetangga-tetangganya kayak gitu. Terus kita harus jalan sesuai stack yang ada gitu, queue yang ada kayak gitu. Itu itu pusing banget. Makanya di soal ini sebuah simplifikasi di mana cara kita tahu nolnya yang mana yang sekarang nol, itu dengan ngitung ulang dari semuanya. Gitu. Jadi eh di sini ini adalah proses ngitung ulang in degree setiap node. Nah, semua proses ini diulang setiap setiap perulangannya. Jadi kita ada 2 kali loop nih. Di sini loop pertama itu loop untuk ngehapus 1, tapi setiap kita mau ngapus perhitungan ini itu juga loop sendiri ini tuh. Semua node.
Nah, karena ada semua node di sini, berarti ini itu adalah sebuah looping sendiri. Kayak gimana cara kita update nih, misalnya integrity-nya udah harusnya ngurang 1 nih si integrity-nya. Itu caranya update-nya dengan di sini. Kita hitung ulang semua gitu. Jadi kalau misalnya kalian apa ya? Kalau misalnya di variabel biasa kan harusnya kita punya array terus udah aja -1 gitu kan kalau kita ngehapus. Kalau ini mah kita ulang lagi, ngitung lagi seluruh array-nya kayak gitu. Biar apa? Sebenarnya ini biar lebih gampang si algoritmanya, simplifikasinya gitu. Kira-kira udah kejawab belum? Oke, sudah Kak. Berarti ini kayak proses lebih simpelnya gitu ya? Sebenarnya lebih exhaustif, apa ya, exhaustif, lebih buang-buang tenaga gitu. Tapi ya ini lebih simpelnya supaya bisa dikerjain lah sama mahasiswa. Oke, makasih Kak. Oke, yang lain ada yang mau ditanyain? Baik teman-teman, kita batasin ya satu pertanyaan lagi dikarenakan mengingat waktu sudah semakin malam. Jadi dimohon teman-teman yang ingin bertanya langsung saja segera raise hand atau langsung mengaktifkan mic-nya. Aman nih kayaknya. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman penjelasannya. Kalau ada bingung-bingung, harap maklum. Dan ya kalau ini, mohon maaf kalau bikin bingung ya. Enggak, Kak. Oke, sepertinya nggak ada yang ingin bertanya lagi ya, Kak. Mungkin udah paham semua nih Oh, berkat mantap. materi dari Kakak. Oke, alhamdulillah telah selesai pematerian materi kita terkait struktur data oleh Kak Nuril, dan mohon maaf banget teman-teman, kita nggak nyediain waktu yang banyak ya untuk Q&A karena ya mengingat waktu sudah 9:30. Dan kami dari panitia juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Nuril yang sudah menemani kita pada malam hari ini. Dan untuk Kak Nuril dipersilakan untuk melanjutkan kegiatan kakak lainnya. Sekali lagi terima kasih Kak Nuril. Oke, makasih juga ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Semangat besok UASnya. Amin, amin, amin. Semoga kita lulus semua ya. Oke, kita udah sebentar, mohon maaf Kak. Oh, oke. Maaf, tadi sinyal saya sepertinya agak sedikit nge-lag karena dari Kak Nuril sendiri masih share screen ya. Oke, baik kita sudah berada di penghujung acara, tapi sebelum itu teman-teman bisa isi link feedback terlebih dahulu yang akan dikirim oleh panitia di kolom komentar. Baik, selagi kita menunggu teman-teman untuk mengisi link feedback, kita ngadain langsung saja dokumentasi ya teman-teman. Teman-teman boleh langsung on cam. Siapa ini? Dani Riyadi, Mas Cahyo, Falah, Tito, Atalah. Boleh dong on cam, kita dokumentasi sebentar. Wah, sepertinya malu-malu ya. Nah, Mas Dani. Wah, Falah. Oke, langsung saja kita dokumentasi ya. 1, 2, 3. Oke, ada 6 slide ya, lumayan. Mungkin dari aku sendiri nggak semua slide di SS dan dibantu oleh para panitia.
Baik, alhamdulillah telah selesai kegiatan kita pada malam hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang udah ngeluangin waktu buat hadir pada responsi kali ini dan insya Allah akan ada responsi berikutnya yaitu responsi organisasi arsitektur dan komputer. Jadi stay tune di grup teman-teman dan rekaman akan di-upload di YouTube. Jadi teman-teman juga pantengin aja grup responsi kita. Oke, saya sebagai MC mohon maaf jika ada tutur kata dan perbuatan yang salah atau kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Aku Rifki pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.